السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Kamis tanggal 9 ya, bulan Rajab 1446 Hijriah, tanggal 8 bulan Januari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan ulun berbahagia pada hari ini, luar biasa. Kayak sholat Jumat Pak. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas terus seperti ini. Banyaknya orang yang sholat berjamaah, maka Allah akan menyatukan hati-hati kita. Lebih-lebih pada saat saf itu lurus, maka hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan saf berbelok-belok sebelum dilaksanakan sholat. Itu ada komando dari imam untuk meluruskan saf sebelum dikumandangkan qomat. Amlikul azan al-muazzin. Yang menentukan mulai azan itu muazzin. Jadi muazzin kada perlu lapor lagi lan takmir waktu sampai. Tidak. Pada saat ditunjuk oleh takmir muazzin, maka dia yang menentukan azan. Tapi wal imam amlikul iqamah. Dan imam yang menentukan dikumandangkannya iqamah. Setelah dia pasukan, diatur rapi, baru dilaksanakan qomat. Berbahagia kita pada malam hari ini. Kemudian yang kebahagiaan yang kedua, ada informasi Ami Ahmad bin Talib, donatur konsumsi kita tiap malam Kamis yang kedua, kayak malam ini. Ini dalam 3 hari dapat cucu 2 Sidin. Doakan mudahan Sidin, cucu Sidin soleh solehah. Artinya harapan bakikah lagi Pak. Maka rumah makan Mesir kada apa-apa, kada gau gampangan. Jadi kita doakan beliau bergembira dapat cucu, mudah-mudahan cucunya soleh dan solehah. Kajian subuh tadi belum selesai kita tarik dari awal biar dipercepat. Islam itu hancur oleh 4 tangan manusia. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftahu Darus Sa'adah. Bismillah. Yang pertama, sinpun la ya'maluna bima ya'lamun. Ini penghancur Islam pertama, ada golongan yang berilmu tapi kada mau mengamalkan ilmunya. Ilmu agama maksudnya. Sidin itu alim, jenjang ilmunya yang dituntut luar biasa. Tapi pekerjaan sama lawan orang kada berilmu. Ini penghancur agama. Karena ucapannya, langkahnya, perbuatannya menjadi ukuran. Nanti kita jelaskan. Golongan yang kedua,
pagi tadi sampai golongan yang kedua kita sebut tadi. Wasin pun ya'malun bima la ya'lamun. Ada golongan yang senang benar beramal, tapi kada ada ilmunya. Ini parah juga, merusak juga. Yang penting amalkan, kada tahu urusannya dari mana sumbernya. Amal itu berlandaskan ilmu. Amal itu benar dengan ilmu. Maka Nabi SAW katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, itu ilmu bapak-bapak. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Apabila kita melihat Nabi salat, kada pernah. Tapi dengan apa? Dengan ilmu. Diajarkan kaifiat Nabi salat sampai kepada kita hari ini. Ada kelompok yang senang beramal tapi tanpa ilmu. Artinya apa? Amalnya meleset. Apapun bentuk ibadahnya meleset tanpa ilmu. Golongan yang ketiga, wasin pun la ya'malun wa la ya'lamun. Apalagi ini? Golongan yang ketiga, kada mau beramal dan kada mau menuntut ilmu. Ulun sampaikan ini golongan yang amblas sama sekali. Menuntut ilmu kada mau, beramal kada mau. Berilmu aja kada mau amalkan, itu berdampak kepada kerusakan Islam. Tapi berilmu kada, beramal kada. Ada lagi golongan yang paling parah, yang keempat, kata Ibnu Qayyim, wasin pun yamna'unan nas minat ta'allum. Ada golongan yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu. Apabila ada nang pindah hendak ke kajian, jangan datang kau dah sidin tuh kajiannya sesat umpamanya. Padahal belum tentu kesesatan. Setiap yang disampaikan tuh pasti ada kebaikan. Setiap yang disampaikan, manakala manusia yang menyampaikan, pasti ada kekurangan. Manakala manusia yang menyampaikan, pasti ada kekurangan dan ada kebaikan. Jadi jangan hembuskan bisikan-bisikan yang kada usah hadir di sana begini dan sebagainya. Ulun lawas benar berharap lompian seberataan. Jangan memilih. Oh, di sini ustadznya ini, tolong pang jangan dipilih. Siapapun yang hadir di hadapan sampean, pian hadapi. Tapi ya kadang-kadang maaflah, jamaahnya juga memilih-milih juga. Jauh-jauh didatanginya aja, menyabit cocok lawan hati, ya. Tapi ulun kada kau menyalahkan apa jarnya, kada dapat ustaz ajar. Maksudnya kada dapat itu artinya kada masuk sama sekali. Nya kada rancak, cuma rancak duduk, insya Allah masuk. Karena seorang yang menyampaikan ilmu itu hanya wajib menyampaikan. Yang menentukan dapat atau tidak adalah Allah. Dan yang diukur oleh Nabi Muhammad SAW bukan dapat atau tidaknya. Yang diukur hadirnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, kemana tujuannya? Ke al-ikhlas. Ada ilmu di sana. Ada kajian. Allah mudahkan jalan nanti menuju surga. Tawaran apa yang lebih daripada ini? Kada ada tawaran yang lebih daripada ini. Jalan ditempuh untuk menuju tempat, ada ilmu, kajian-kajian agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasul katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati kebun surga, maka singgahi. Jangan dilewati kebun surga itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, adakah kebun surga di dunia?" Nabi mengatakan, halaqatu dzikri, orang duduk bersama mengingat Allah Ta'ala. Baik berupa kajian, baik berupa zikir, baik berupa bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan itu adalah bagian daripada apa? Kebun surga.
Nikmat luar biasa Bapak-bapak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian golongan yang pertama yang berdampak merusak kepada agama, man lahu ilmun bila amalin fahuwa adarra syai'in alal ammah. Siapa yang banyak ilmunya tapi kada mengamalkan, maka orang itu paling berbahaya bagi masyarakat umum. Paling berbahaya bagi masyarakat umum. Jenjang pendidikannya sudah kada kehitungan. Lawas ke sana ke sini menuntut ilmu tapi kada diamalkan. Kata Imam bin Qayyim, ini berbahaya. Kenapa berbahayanya bagi masyarakat umum? Fa innahu hujjatul lahum fi kulli naqisihi. Karena dirinya itu menjadi hujjah, contoh bagi masyarakat banyak. Pada saat dia melakukan pelanggaran, dianggap oleh orang tidak melanggar. Kenapa? Karena dia berilmu. Karena dia berilmu. Maka di sini orang yang berilmu itu hati-hati dengan ucapannya. Karena sekali dia berkata 1000 orang mendengarnya, 1000 orang menerimanya. Jika ucapannya bentuknya melecehkan kepada agama Islam, yang 1000 orang itu berpikir tidak mungkin dia melanggar karena dia berilmu. Di sini yang Ibnu Qayyim katakan, orang yang berilmu kada mau beramal, kada mau mengamalkan ilmunya, itu dampaknya sangat besar kepada masyarakat umum. Pak, kenapa dilakukan ini Pak? Ini kada boleh, ujar seseorang. Menegur tetangganya. Ujar tetangga yang ditegur tidak menjawab dengan jawaban ilmiah. Tapi apa? Ustadz aja menggawi jua. Di sini kerusakannya. Padahal jika itu tidak kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah, kenapa pendapat orang lain itu bisa mengalahkan? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ijma' para ulama, sepakat pendapat para ulama, jika sesuatu itu dijelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada ucapan siapapun yang boleh menggugurkan. Pendapat dari mana aja, ulama sebesar apa aja, karena kau menggugurkan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini dasar. Jadi jika dikatakan kepada kita, Pak, itu kada ada dasarnya, di dalam Al-Quran kada ada, di dalam hadis kada ada, artinya kada boleh dilakukan. Kemudian pian jawab, Ustadz aja menggawi, artinya apa yang dilakukan oleh seorang ustadz itu menggugurkan Al-Quran dan Sunnah. Bahayanya sangat besar. Sangat besar bahayanya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati-hati bagi orang yang berilmu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah kepada orang yang bisa berkata tapi tidak melakukan. Sehingga bagi orang yang penuntut ilmu itu, niat yang pertama kali diletakkannya di lubuk hatinya apa? Untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Kenapa hadir di kajian? Untuk mengamalkan. Kefiat-kefiat ibadah yang diajarkan untuk mengamalkan. Pada saat niatnya lain juga daripada itu, berbahaya lagi. Siapa yang menuntut ilmu untuk bahan bisa berdebat dengan orang lain, dengan ilmunya yang dia dapat bisa menjatuhkan orang lain, uljima bilijamin minnar, Allah Ta'ala akan campakkan mukanya ke neraka. Jadi ilmu itu bukan untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan. Ilmu itu didapat untuk beramal. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, al-ulum salah satu ashbur. Ilmu itu 3 jengkal. 3 jengkal. Sejengkal itu kan sekilan. 3 jengkal. Man dakhala fi sibril awal kabura.
Pada saat orang baru masuk pada jengkal pertama, maka di sini terjadi kesombongan luar biasa. Biasanya nang salah akan sana sini itu kan bergabung di kajiannya baru 3 bulan. Paling lawas 6 bulan. Sudah keluar macam-macam, sana salah, sini salah, sana kada beres, sini kada beres. Dan macam sebagainya. Baru mendapatkan sedikit ilmu tapi digunakannya untuk menyombongkan diri. Wa man dakhala fi sibrisani, manakala masuk ke jengkal yang kedua, ini masa menuntutnya lebih panjang, ustadz-ustadz yang ditemuinya lebih banyak, tawadhu, mulai merendahkan diri. Kada lagi menyalahkan ke sana ke sini, karena ilmunya sudah mapan. Wa man dakhala fi sibris salis, masuk ke jengkal yang ketiga, waktu menuntutnya makin banyak, guru-guru yang ditimbanya ilmu makin banyak. Apa kata Buya Hamka? Dulu aku sering menyalahkan orang lain pada saat keilmuanku terbatas. Sekian banyak ilmu dan kitab yang kubaca dan kupelajari dari pengarang dan penulisnya, maka aku tahu bahwa aku ini tidak ada ilmu sama sekali. Sedikit sekali ilmu yang ada padaku. Jangan pun sombong, merasa berilmu pun tidak. Jadi yang kuak-kuak merasa paling benar, paling berilmu tuh keterbatasan ilmu. Keterbatasan ilmu tuh mudah menyalahkan, Pak. Mudah menyalahkan. Pada saat kita sholat di sebuah masjid, biasanya kita sholatnya imamnya basmalahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemuan imam nang basmalahnya disirkan. Langsung sidin mencirup terakhir sujud sahwi. Artinya ada kesalahan. Ditanya, Pak Haji kenapa maka sujud sahwi? Ada kesalahan sholat malam ini. Imamnya kada bismillah. Ini batasan ilmu yang terjangkau. Tahunya apabila Fatihah itu bismillahnya dinyaringkan. Padahal jika pian berangkat ke Makkah, ke Madinah, kemana, bismillah itu disirkan. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah mensirkan basmalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i dari dasar yang sama, dasar yang sahih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik tanpa bismillah lagi. Imam Malik tanpa bismillah. Langsung memulainya dengan hamdalah. Artinya apa? Imam mazhab masa lalu berbeda tentang furu'iyah, cabang-cabang kecil ini. Tapi tidak pernah perdebatan itu menjadi putusnya tali silaturahim. Ini diatasi dengan bertambahnya wawasan keilmuan. Jika keilmuan tidak bertambah, kada bisa selesai. Saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Sedekap aja. Kita terbiasanya kayak ini sedekapnya. Memang sedekapnya Imam Syafi'i di atas lambung dan di bawah dada. Bagaimana kalau sedekapnya Imam Abu Hanifah di atas pusat? Allahu Akbar. Mun ada yang sholat di wadah kita nang di atas pusat nih, kita curiga, jangan-jangan sakit parut sidin anak BAB. Padahal ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Imam Ahmad, Allahu Akbar. Diangkat sedikit di atas dada. Tapi kada sampai ke sini kada perlu. Perbedaan-perbedaan itu merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Tidak ada yang harus saling menyalahkan. Ini gunanya ilmu untuk kita amalkan. Ruku, kemudian sujud. Setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud dari dua versi dan hadis yang berdekatan. Yang pertama apa? Sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha.
Waliyada rukbataihi qabla yadaihi. Wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Nabi Muhammad sujud mendahulukan dua lutut kemudian dua tangan. Apabila Nabi bangkit mengangkat dua tangan dulu baru dua lutut. Ini diamalkan oleh nini datu kita. Tapi sayang nini datu kita dahulu kada tahu hadis nang sebutingnya. Sahih juga. Datang yang belakangan membawa hadis yang berikutnya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadaihi qabla rukbatayhi. Apabila sujud salah seorang dari kalian jangan seperti unta. Maka letakkan unta yang belukup. Maka letakkan dua tanganmu sebelum dua lututmu. Hadis yang pertama dua lutut, berdahulu hanya dua tangan. Hadis yang kedua dua tangan, baru dua lutut. Ulun pribadi hari ini terpraktekkan. Bahari lagi ulun sehat, lintuhut kada bisa sakitan. Ulun lintuhut berdahulu, baru dua tangan. Oh ini lintuhut sudah mulai sakit, ya tangan berdahulu, hanya lintuhut. Kalau tangan berdahulu bisa menekan dan bahari ya sedikit. Artinya kondisi. Karena kondisi. Bukan saling menyalahkan. Silahkan tangan berdahulu, silahkan lutut berdahulu. Nang jangan tuh kepala berdahulu. Kalau kepala berdahulu, terserudup jasidin. Nah itu. Artinya masalah furu'iyah, masalah kecil. Dalam fikih kada perlu diperdebatkan. Para ulama besar masa lalu pun kada selesai. Sekelibar 4 mazhab mujtahid mutlak kada selesai itu. Kita yang kada ada ilmunya ini memperdebatkan. Yang penting datang ke masjid, laksanakan dengan benar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini kita atasi dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, akhirnya kita akan menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Padahal orang kada salah. Orang kada salah. Allahu Akbar takbir. Baca doa iftitah. Apa doa iftitah peninggalan Nini Datu kita Bahari? Wajjahtu. Sahih kah? Sahih. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu. Inna apa sambungannya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi sambungannya panjang. Cuma sayang nini datu kita sampai di situ aja. Jadi kita hafalnya itu aja. Tapi doa iftitah ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Itu doa iftitah. Ada lagi doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Itu doa iftitah. Ketiga-tiganya ini sahih, Pak. Jika imam berbeda dengan makmum, dengan doa iftitah yang berbeda, maka sah salatnya. Imam Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Makmum di belakang, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Sah. Imam berbeda dengan makmum sah dalam konteks sama. Sunnahnya yang Nabi ajarkan. Nang kada sah tuh makmum membaca nang lain. Allahu Akbar. Imam wajjahtu wajhiya. Makmum Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kada sah. Karena Nabi kada pernah mengatakan ayat kursi itu doa iftitah. Itu mudah, Pak. Menghindari perbedaan-perbedaan itu. Lapang dada kita. Lapang dada kita. Kalau di kampung di wadah kita di Banjar nih, kada seberapa, Pak, perbedaan tuh. Masjidil Haram di Masjid Nabawi, macam-macam.
Macam-macam. Ada nang kita tasyahud itu dengan doa, dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk kita tuh kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan diunjurkan, kan itu. Kalau yang terjadi di sana ada kaki kanan dimasukkan, kaki kiri diunjurkan. Pas kita di belakang, lalu geretek aja hati, di mana kasih den dapat nang sebelah kiri nena. Kan merusak jadinya. Jadi bismillah kita dari rumah untuk salat berjamaah dan tidak ingin melihat perbedaan-perbedaan. Selama perbedaan itu yang dibenarkan di dalam agama. Ini gunanya ilmu yang kita dapat. Bismillah. Subuh tadi sudah ulun contohkan. Suatu hari ulun terlambat salat zuhur kalau tidak salah di Masjid Hajjah Nuriyah Banjarbaru. Salat asar bukan salat zuhur. Salat asar kan kada ada ba'diyahnya. Orang udah selesai salat. Ulun datang. Ulun hendak salat berjamaah. Kalau ulun lakukan sendiri, ulun kada dapat salat berjamaah. Ulun gawil salah satu makmum yang sudah selesai. Pak, tolongi ulun mau lapian jadi makmum. Ulun hendak salat berjamaah. Siap Ustaz. Maunya menolongi dihika. Coba jika Sidin kada mengerti, apa jawaban Sidin? Aku sudah sholat teh. Kayak gitu. Aku sudah sholat, apa sholat berong bulik kayak gitu. Tapi nang digawil nih mengerti. Ini pentingnya ilmu. Sidin siap di samping. Di samping sebelah kanan. Kan apabila makmum itu satu, jangan di belakang. Kebiasaan kita apabila kita datang ikut dengan orang lain, kita pukul bahunya, plak, menandakan ada makmum di belakang. Apabila sudah nama pukul bahu tuh, kada mau betate makmumnya. Apabila pukul bahu tuh makmumnya kada betate, pasti di belakang. Padahal makmumnya satu. Kalau makmum satu tuh sebelah kanan, tapi dabuk dipukulnya bahu orang. Allahu Akbar. Pentingnya imam boleh memberikan isyarat. Ulurkan tangan imam. Maju nah. Aduh sabu pandai pang tangan aja. Amal ke sini nah. Batal tuh. Masya Allah luar biasa Pak. Kefiat dan ilmu ini luar biasa. Nang di belakang nih karena mulai awal kada paham. Aneh pulang nih bukan nih maka kawai-kawai nah. Itu pentingnya. Dan itu terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi imam. Jabir bin Abdullah berada di sebelah kanan. Salat berdua. Kemudian datang satu sahabat lagi dari belakang, Jabbar bin Sakhar. Jabbar berpikir, satu makmum di sebelah kanan. Berarti dua makmum sebelah kiri. Lalu kanan kiri. Nabi jadi imam di tengah, dua sahabat kanan kiri. Dan ini Nabi tidak setuju, bukankah ini? Maka Nabi mulai membuka dua tangannya. Menekan dua sahabatnya untuk mundur ke belakang. Cepat tanggap sahabat ini. Oh berarti kami kada boleh sejajar lamun berdua. Berbaris di belakang. Coba kan imam kita ada yang menunjul nang kayak itu nah. Mbah Tuntung takuninya apa? Betunjuk-tunjulan tadi sholat ya. Kejahilan itu berbahaya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian kerusakan agama yang kedua. Abidul jahil. Ibadah tapi kada berilmu. Senang beribadah. Ilmunya tidak ada. Ini berbahaya Pak. Berbahaya. Ibadah itu kan rujukannya ilmu. Pada saat Nabi menyuruh salat kalian seperti melihat aku salat, ilmu. Pada saat Nabi mengatakan lakukan umrah haji kalian sesuai dengan manasik yang aku lakukan, itu ilmu. Jadi ada yang senang beribadah, tapi ilmunya kada ada. Ternyata ini adalah perusak Islam yang terbesar. Maka nyaman benar Pak.
Kada menggali ilmu, yang penting ada nama menggawi umpat juga menggawi kayak itu. Padahal jelas kesalahannya, tapi karena keterbatasan ilmu, atau ilmu itu gugur karena taklid buta. Ilmu tuh hilang karena taklid. Taklid tuh umpat kebanyakan orang atau mengikuti figur seseorang. Fa innan nasa yuhsinuna zanna bihi li'ibadati. Kata Ibnu Qayyim, manusia menganggap baik karena apa? Karena ibadahnya kuat. Ada orang ahli ibadah, dianggap baik karena ibadahnya kuat. Padahal nang diibadahkannya salah. Itulah. Wasidun itu ahli ibadah siang dan malam. Saban malam 1000 rakaat. Wallahu alam di mana dasar 1000 rakaat itu. Nabi Muhammad SAW baik bulan Ramadan di luar daripada bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Ada nang 1000 rakaat. Salawatnya pulang 60.000. Sulit juga mempraktekkan kayak itu. Luar rasa nang nyampaikan dengan bisa kada sampai juga 60.000 membaca tak. Nah, fa innan nas yuhsinuna zanna bihi ibadati. Manusia berprasangka baik dengan ketekunannya beribadah. Ibadahnya menjadi contoh padahal dia tidak berilmu. Dan ini yang sangat berbahaya. Wa salahihi fayaqtaduna bihi ala jahli. Kesolehannya menjadi apa? Menjadi panutan. Bukan kejahilannya. Kesolehannya, ketaatannya beribadah itu menjadi panutan. Padahal dia jahil. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Ini pentingnya beribadah itu cari ilmunya. Dan ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Contohnya apa? Maghrib kita 3 rakaat, kita tahu ilmunya. Isya 4 rakaat, tahu ilmunya. Ada seorang laki-laki yang sholat pagi hari berdampingan dengan seorang ulama salafus salih, Sa'id ibnu Musayyab. Setelah syuruk, kemudian tuluk dulu. Setelah tuluk terbit matahari, ditahan 5, 10 sampai 15 menit untuk melaksanakan syuruk. Terbit matahari itu haram sholat. Matahari di atas tepat haram sholat. Matahari tenggelam haram sholat. 3 waktu yang diharamkan sholat. Hati-hati kita mengerjakan sholatnya. Kalau kita mengerjakannya bertepatan dengan 3 waktu itu haram hukumnya. Tapi ingin mengerjakan syuruk atau duha, maka lewatkan tuluk. Tuluk itu bahasa ada di jam-jam kita itu terbit namanya. Terbitnya matahari. Tahan. 5, 10 sampai 15 menit. Asal ditimbulkan. Ada seorang laki-laki sholat di samping Ibnu Musayyab. Kemudian sholat Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, sholat pulang. Berulang-ulang dia sholat. Berulang-ulang. Ibnu Musayyab seorang ulama merasa berkewajiban meluruskan nih. Ibadahnya bisa, ilmunya kada ada. Beliau bertanya, sholat apa yang kamu kerjakan? Diulang-ulang sampai berpuluh-puluh rakaat. Artinya sepengetahuan secara sunnah, sholat syuruk itu berapa rakaat? 2. Ini sholat apa yang kamu kerjakan? Tangannya dipegang oleh Ibnu Musayyab. Laki-laki tadi marah. Kata laki-laki tadi, apakah Allah Ta'ala akan memasukkan aku ke neraka gara-gara sholat ini? Tidak, kata Ibnu Musayyab. Allah tidak memasukkan kamu ke neraka karena sholat. Tapi Allah akan campakkan kamu ke neraka bi khilafis sunnah. Pada saat engkau menyalahi sunnah. Nabi kita kada pernah mengajarkan kayak itu.
Di sini Pak yang banyak terkecoh kita. Semua ibadah itu dilakukan dengan persangkaan. Dengan persangkaan. Makin banyak makin besar pahalanya. Padahal bukan seperti itu. Allah tidak memasukkan kamu ke neraka gara-gara sholat. Tapi manakala kamu menyalahi ajaran Nabi. Itu yang terancam. Waliyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang menyelisihi Nabi itu merasa takut. Apa takutnya? An tusibahum fitnah. Allah akan menimpakan fitnah bencana dalam kehidupan. Aw yusibahum adzabun alim, atau Allah akan menimpakan azab yang pedih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ba'dus salafus salih fi qawlihi. Setengah daripada ulama salafus salih dalam ucapannya, ihzaru fitnatul alimul fajir wal abidul jahil fa inna fitnatuhuma fitnatun likulli mabtun. Kata beliau, waspadalah terhadap apa? Fitnah orang alim yang jahat. Alim tapi jahat. Kejahatannya tertutupi karena kealimannya. Waspada terhadap orang yang alim dan jahat. Dan waspada pula terhadap ahli ibadah yang kada berilmu. Kedua-duanya ini sama. Orang yang alim jahat, melanggar. Pelanggaran itu tertutupi karena orang melihat keilmuannya. Waspada terhadap ahli ibadah, apa aja digawinya, tapi jahil. Kada mengerti apakah pantas itu diibadahkan atau tidak. Fa inna fitnatuhuma, adapun fitnah keduanya itu fitnatun likulli mabtun, induknya segala fitnah dalam kehidupan umat manusia. Fitnah dalam kehidupan umat manusia bersumber daripada jahatnya ulama dan ibadahnya orang yang jahil. Ibadah orang yang jahil. Artinya ibadah itu harus apa? Harus dilandasi dengan ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, laula khamsi hisal la sara an-nasu kulluhum salihin. 5 macam yang membuat manusia gagal menjadi orang soleh. Semua kita berharap jadi orang soleh. Ada 5 yang membuat manusia itu gagal. 1 yang ulun ambil karena tema kita bukan itu hari ini. 1, al-qana'atu bil jahli. Pada saat manusia pasrah pada kebodohan agama. 30 tahun yang lalu tidak mengerti agama sama sekali. Bertambah 30 tahun berikutnya umur, tetap tidak mengerti. Ini qanaah dengan kejahilan namanya. Manusia yang soleh itu adalah manusia yang cerdas. Manusia yang tidak mengerti agama pasti tidak sampai kesolehan. Sekalipun dia ibadah siang dan malam. Ibadah siang dan malam dia lakukan, tidak membawa dia kepada kesolehan. Karena ibadah itu dilakukan tanpa perintah dan tanpa landasan ilmu yang benar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jahatnya para ulama, senangnya beribadah orang jahil. Kedua ini sumber fitnah yang terbesar dalam kehidupan umat Islam. Dan ini termasuk andil dalam merusak agama, kata Ibnu Qayyim. Fa innan nasa annama yaqtaduna bi ulamaihim. Sesungguhnya manusia senantiasa menoladani karena keulamaannya. Dia ulama, menjadi toladan bagi manusia. Padahal dia adalah melakukan pelanggaran. Wa ibadatihim, dan orang menoladani dengan banyaknya ibadahnya. Padahal dalam melaksanakan ibadah itu bahapalnya. Bahapal. Terutama apa yang kita cari, ibadah itu tunggu perintah. Muamalah itu tunggu larangan. 2 yang berbeda dan harus kita pegang.
Kalau ibadah tunggu perintahnya. Di mana ada perintah itu? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu perintah. Sekalipun Allah Ta'ala tidak sebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aqimis salat kata Allah. Dirikan salat liduluki syamsi, pada saat matahari gelincir. Ini matahari ini kada boleh salat. Gelincir matahari, maka salatlah. Salat apa namanya tuh? Salat zuhur. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai terbitnya malam hari. Sebentar lagi kita salat wajib yang waktunya malam, salat Isya. Artinya ayat ini sudah Allah sebutkan, sekalipun tidak menyebutkan nama. Ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib, ada salat Isya. Di ayat itu disambung oleh Allah. Ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri, dan laksanakan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat menyaksikan orang sholat subuh. Malaikat yang bertugas menjaga malam dan malaikat yang menjaga siang. Aplusan. Malaikat malam selesai tugasnya pada pagi hari. Malaikat siang memulai tugasnya di waktu kita sedang melaksanakan sholat subuh. Allah katakan dua malaikat yang bertugas itu menyaksikan seseorang yang melaksanakan sholat subuh. Maka sholat subuh itu luar biasa bapak-bapak. Sekalipun rakaatnya hanya 2, tapi yang paling banyak diabaikan sholat subuh. Azan sudah berkumandang, mendengar aja telinga kita. Tapi selimut tetap kita rapati. Pada saat azan berkumandang kita merapatkan selimut, maka Nabi Muhammad SAW katakan, telinga kita dikencingi oleh syaitan. Langaran kencing tuh cucu aja mengencingi kita abut benar. Apalagi musuh kebubuyutan kita, hibak telinga nih nalon kaminya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dan berbeda Pak. Pada saat orang biasa bangun subuh, lo kada biasa tuh berbeda. Rumah nih betatena. Ada ini subuh ke masjid, ada ini jarang bangun subuh. Pas ada kejadian di pinggir jalan rumah, kecelakaan, tabrakan kecelakaan. Nang bulik di masjid turun, siapa nang kecelakaan itu? Nang hanyar bangun guring turun, lihat tampil berbeda keduanya. Yang datang di masjid bersih, nang datang di peguringan ada tap ek kiri kanan nih. Artinya apa? Berbeda. Paham ya Gap? Tap kiri kanan tak? Golongan yang ketiga yang merusak Islam adalah alladzina la ilma lahum wa la amala lahum. Orang yang kada mau menuntut ilmu dan kada mau beramal. Beramal juga apa? Diamalkan ilmunya kada ada. Beramal kada, menuntut kada. Insya Allah subuh esok diteruskan pulang, kada tuntung pulang Pak ya. Nah, di mana subuh esok kita? Sungai Mia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.